Bagaimana awal perjalanan orang Eropa mulai dari Portugis dan Spanyol dengan perjanjian Tordesillas sampai ke Nusantara, berperang di Nusantara antara Ternate dan Tidore, dan diakhiri dengan perjanjian Tordesillas dan mereka kembali pulang ke Eropa. Berikut. Dua indikator yang dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang terjadinya penjelajahan samudra, dan yang kedua, rute penjelajahan samudra. Kita masuk pada latar belakang terjadinya penjelajahan samudra. Ada 4 faktor yang melatar belakangi terjadinya penjelajahan samudra. Yang pertama, teori dari Copernicus dan Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, penemuan kompas. Yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Dan yang keempat, semangat Reconquista. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Memang betul bumi itu bulat ya. Dengan teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, orang berani melakukan penjelajahan samudra. Latar belakang yang kedua, yaitu penemuan kompas. Kompas itu adalah navigasi atau penunjuk arah bagi para pelaut. Dengan adanya kompas, maka orang berani mengarungi samudra yang begitu luas, samudra Atlantik, samudra Hindia, ya samudra Pasifik. Dengan begitu luas itu, dengan dasar penunjuk arahnya adalah kompas. Latar belakang yang ketiga, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Kenapa jatuhnya kota Konstantinopel ini memicu terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa? Kita tahu bersama bahwa Konstantinopel, Anda lihat di belakang, posisi di Laut Tengah yang sangat strategi. Ketika kota ini direbut oleh Turki Utsmania, Turki menutup semua pelabuhan di Costa Konstantinopel untuk perdagangan Eropa. Sehingga orang Eropa tidak bisa lagi dagang di Konstantinopel. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang Eropa harus melakukan penjelajahan samudra, mencari di mana letak sumber rempah-rempah. Dari sinilah penjelajahan samudra dimulai. Dan latar belakang keempat adalah semangat Reconquista atau semangat balas dendam terhadap kaum muslimin di mana saja mereka temui. Kenapa ini terjadi? Karena dilatari oleh perang salib sebelumnya. Sekarang kita masuk pada indikator yang kedua adalah rute penjelajahan samudra. Bagaimana awal perjalanan orang Eropa mulai dari Portugis dan Spanyol dengan perjanjian Tordesillas sampai ke Nusantara, berperang di Nusantara antara Ternate dan Tidore, dan diakhiri dengan perjanjian Tordesillas dan mereka kembali pulang ke Eropa. Berikut. Oke, sekarang kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu rute penjelajahan samudra. Berawal dari perjanjian Tordesillas yang membagi bumi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat dikuasai oleh Spanyol dan wilayah timur dikuasai oleh Portugis. Portugis mulai melakukan pelayaran penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Sebelum kita bicara tentang jalur pelayarannya, kita melihat dari dekat mengunjungi kota Lisabon, yaitu kota pelabuhan di Portugis, ya, negerinya Cristiano Ronaldo ya. Di kota pelabuhan ini, Portugis melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra dengan mengikuti rute yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Bartholomeus Dias. Dengan rutenya adalah menyusuri pantai barat Afrika, ya, menyusuri pantai barat Afrika sampai di Tanjung Pengharapan. Tanjung Pengharapan, Vasco da Gama menyusuri pantai timur Afrika
dan tiba di Goa, India pada tahun 1498. Beberapa tahun menetap di Goa, India dan melakukan monopoli perdagangan di India, Portugis menyadari bahwa Goa India ini bukan penghasil utama rempah-rempah yang mereka cari. Maka mereka mendapatkan informasi tentang Malacca. Disusunlah strategi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis menyerang Malacca dan menguasai Malacca pada tahun 1511. Ketika Malacca sudah dikuasai oleh Portugis melakukan monopoli perdagangan dan melebarkan sayapnya ke wilayah timur Indonesia, yaitu melebarkan sayapnya ke wilayah timur, ini jalurnya, dan tiba di Ternate pada tahun yang sama, yaitu 1511. Disinilah Portugis memperkuat posisinya untuk monopoli perdagangan dan membangun benteng yang sekarang kita kenal dengan Benteng Oranye di Ternate. Ya. Sementara di sisi lain, wilayah belahan barat, Spanyol mulai melakukan penjelajahan samudra. Kita ke Spanyol, di mana pelabuhan Spanyol di kota Barcelona, kita lihat. Ya. Kita mau melihat kota pelabuhan Barcelona. Wow, keren. Pelabuhannya sangat sibuk. Rasanya kalau kita di Barcelona, kita tidak mengunjungi markasnya Barca juga, rasanya belum lengkap. Mari kita ke markasnya Barca, ya, klubnya Lionel Messi, ya. Wow, stadion yang sangat megah dalam bentuk 3 dimensi. Ini wilayah markas dari klub raksasa Eropa, yaitu Barcelona. Sekarang kita belajar tentang rute penjelajahan Spanyol. Ya, dari kota pelabuhan Spanyol, Gilhen melakukan pelayaran mengelilingi samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan mengikuti rute yang sebelumnya dilalui oleh Columbus, yaitu dengan menelusuri ujung selatan, menyusuri wilayah selatan Amerika. Ini yang kita kenal dengan Kepulauan Bahama. Dari sini rombongan Magellan terus menyusuri benua Amerika sampai ke selatan dan menemukan sebuah selat yang sangat sempit di ujung benua Amerika, dan selat itu diberi nama Selat Magellan. Setelah di Selat Magellan, rombongan melanjutkan perjalanan menyusuri lautan Pasifik yang begitu luas dan teduh sampai di Kepulauan Masava atau sekarang kenal dengan Filipina, ya, pada tahun 1521. Di Filipina ini, rombongan Magellan berperang melawan penduduk setempat dan Magellan tewas terbunuh di Filipina pada tahun 1521. Akhirnya nakoda kapal dipegang oleh Juan Sebastian Elcano melanjutkan pelayarannya ke wilayah selatan dan tiba di Tidore pada tahun yang sama, yaitu 1521. Ketika tiba di Tidore pada tahun 1521, di Ternate itu sudah ada bangsa asing namanya Portugis yang memonopoli perdagangan di sana, yang berawal dari perjanjian Tordesillas. Maka terjadi persaingan dagang antara Portugis di Ternate dan
Spanyol di Tidore tidak bisa dielakkan lagi. Dan persaingan-persaingan dagang ini berakhir dengan peperangan antara kedua bangsa melibatkan kedua kerajaan Ternate dan Tidore. Peperangan ini diakhiri dengan sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Perjanjian Saragossa. Setelah Perjanjian Saragossa, Spanyol angkat kaki di bawah komando Juan Sebastian Elcano, angkat kaki dari Tidore pulang ke Barcelona atau Spanyol. Demikian, terima kasih.